Halo semuanya, selamat datang di Nalaris, channel yang akan mengubah rasa penasaran jadi pemahaman. Hari ini kita bakal ngebongkar salah satu pertarungan korporat paling gila dalam sejarah Hollywood. Ini bukan sekedar bisnis, ini adalah perebutan kekuasaan atas studio yang ngasih kita Casablanca, The Dark Knight, dan juga Harry Potter. Nasib studio legendaris ini ada di ujung tanduk, dan pertanyaan besarnya adalah, apakah masa depan karakter-karakter ikonik ini bakal ditentukan oleh algoritma atau oleh para seniman film? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Coba deh bayangin sejenak, gimana jadinya kalau perusahaan di balik Stranger Things tiba-tiba juga jadi pemilik Gotham City? Atau jadi pemilik sekolah sihir Hogwarts? Atau bahkan jadi penguasa Westeros? Nah, pertanyaan ini bukan sekedar fantasi iseng loh. Ini adalah inti dari pertarungan epik yang akan kita bedah hari ini. Ini bukan lagi soal bisnis semata, berarti tentang siapa yang bakal jadi arsitek dunia imajinasi kita di masa depan. Pertarungan ini beneran terjadi, dan semuanya dimulai pada akhir tahun 2020. Oke, kita mundur sedikit ke akhir 2025. Dunia hiburan tiba-tiba diguncang sama berita kalau Warner Bros. Discovery, salah satu raksasa media, jadi target akuisisi. Dan dalam sekejap, perang penawaran pun meledak. Masa depan sebuah studio yang udah ngebentuk dunia sinema selama 1 abad penuh, sekarang dipertaruhkan. Dan yang terjadi selanjutnya bukan lagi negosiasi bisnis yang santai, tapi udah jadi perang terbuka di ruang rapat. Sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu istilah penting nih yang harus kita pahami, hostile takeover atau pengambil alihan paksa. Ini bukan negosiasi yang ramah tamah sambil minum kopi ya. Ini pada dasarnya adalah serangan kejutan di dunia bisnis, di mana satu perusahaan mencoba merebut perusahaan lain dengan cara melewati jajaran direksi dan langsung rayu para pemegang saham. Dan manuver inilah yang jadi senjata salah satu pihak buat mencoba merebut mahkota Hollywood dengan paksa. Jadi sebenarnya apa sih yang diperebutkan sampai segitunya? Ini bukan cuma soal gedung studio atau laporan keuangan loh. Hadiah utamanya itu sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah warisan budaya. Warner Bros. Itu bukan sekedar perusahaan, tapi udah jadi sebuah institusi penceritaan yang ngebentuk cara kita bermimpi selama 100 tahun. Coba lihat deh sejarahnya. Jejak Warner Bros. Itu adalah jejak inovasi. Dimulai tahun 1923 oleh 4 bersaudara imigran, cuma 4 tahun kemudian mereka langsung mengguncang dunia dengan The Jazz Singer, film bersuara pertama yang bisa dibilang langsung mengakhiri era film bisu. Terus tahun 1940 lahirlah Bugs Bunny yang jadi ikon budaya sampai sekarang. Dan di milenium baru, mereka ngajak kita semua masuk ke dunia sihir lewat film Harry Potter pertama. Ini adalah studio yang gak cuma ngikutin tren, tapi justru menciptakannya. Nah, ini dia harta karun yang sebenarnya. Ini bukan cuma soal studio, ini tentang kekayaan intelektual atau yang biasa disebut IP. Siapapun yang berhasil mengakuisisi Warner Bros., pada dasarnya mereka membeli Batman dan Superman. Mereka dapat kunci menuju Hogwarts, mereka menguasai 7 kerajaan dari Game of Thrones, mereka punya semua karakter Looney Tunes, dunia brutal Mortal Kombat, sampai realitas digital dari The Matrix. Jadi poin krusialnya adalah, ini pertarungan untuk mengendalikan beberapa cerita paling dicintai dan paling menguntungkan di planet ini. Oke, sekarang kita kenalan sama para pemain utamanya di perebutan kekuasaan ini. Di satu sudut ada Netflix, sang pendobrak dari era digital yang mengubah total cara kita nonton. Di sudut lain ada Paramount Skydance, gabungan dari studio lawas Hollywood dengan perusahaan produksi modern. Wah, ini beneran bentrokan para raksasa, media baru versus media lama. Dua-duanya berjuang untuk mendefinisikan masa depan hiburan. Disinilah kita lihat dua filosofi yang beda banget. Pendekatan Netflix itu kayak serangan bedah. Mereka cuma mau bagian yang paling keren, yaitu streaming dan studionya, dengan tawaran senilai 82,7 miliar dolar yang udah disetujui Dewan Direksi. Tapi cuma 3 hari kemudian, Paramount Skydance datang dengan sebuah bom. Tawaran 108,4 miliar dolar buat semuanya, termasuk jaringan kabel kayak CNN. Dan mereka melakukannya sebagai pengambil alihan paksa, langsung ke pemegang saham. Ini udah kayak permainan catur ngelawan bulldozer. Coba deh lihat angka ini, 82,7 miliar dolar. Ini bukan sekedar penawaran, ini adalah sebuah pernyataan dari Netflix. Ini adalah harga yang mereka pasang untuk mengamankan dominasi total di era streaming dengan cara merebut HBO Max dan seluruh dunia pahlawan super DC. Dan kemudian muncul angka ini, 108,4 miliar dolar. Tawaran balasan dari Paramount ini bukan cuma naikin taruhan, ini kayak ngebalikin meja. Dengan selisih lebih dari 25 miliar dolar, mereka nggak cuma bilang, kita juga mau, tapi mereka seakan-akan teriak, ini milik kami.
Biar kita ngerti kenapa Netflix segitu ngototnya, kita perlu lihat dulu peta persaingannya. Pasar streaming itu udah padat banget. Amazon dan Netflix lagi berantem sengit buat jadi nomor 1. Tapi, coba lihat HBO Max yang ada di posisi ketiga. Buat Netflix, ini bukan cuma soal tumbuh jadi lebih besar. Ini tentang menghilangkan salah satu ancaman terbesar mereka sekaligus menyerap kekuatan mereka. Dan inilah gambarannya. Inilah yang bikin seisi Hollywood dan bahkan Washington DC panik. Kalau kekuatan Netflix dan HBO Max digabungin, bakal tercipta satu raksasa yang menguasai lebih dari sepertiga pasar. Ini bukan lagi persaingan yang sehat, ini adalah awal dari sebuah monopoli streaming. Dan monopoli adalah kata yang bikin semua regulator langsung siaga. Dan bener aja, nggak butuh waktu lama, reaksi terhadap tawaran Netflix ini datang cepet banget dan keras. Ini bukan lagi cuma pertarungan antara dua perusahaan. Seluruh ekosistem Hollywood merasa terancam. Mulai dari para penulis dan sutradara sampai pemilik bioskop dan para politisi, gelombang perlawanan pun mulai terbentuk. Salah satu suara pertama dan paling kencang datang dari para penulis. The Writers Guild of America, atau WGA, nggak pakai basa-basi. Pernyataan mereka sangat jelas, harus diblokir. Buat mereka ini adalah kasus klasik yang seharusnya dicegah sama undang-undang anti-monopoli. Perusahaan streaming terbesar di dunia mau nelan salah satu pesaing terbesarnya. Ini bisa mengurangi persaingan untuk para talenta dan ujung-ujungnya menekan gaji penulis. Selanjutnya muncul suara dari seorang legenda perfilman, James Cameron. Dia berpendapat kalau model Netflix yang sangat bergantung pada data dan algoritma bakal jadi bencana buat budaya kreatif studio yang selama ini berorientasi pada para senias. Dari sudut pandang dia, ini adalah pertarungan seni melawan algoritma. Dan tahu nggak, kekhawatiran ini cepat banget nyebar dari Hollywood sampai ke Washington DC. Senator Elizabeth Warren, yang emang dikenal keras soal monopoli korporat, menyebut kesepakatan ini mimpi borok. Pertarungan ini sekarang bukan cuma soal bisnis, tapi udah jadi isu politik tingkat tinggi yang bisa berdampak pada harga langganan kita semua. Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Kekhawatirannya itu nyata banget. Buat para pemilik bioskop, ini ancaman eksistensial karena bakal lebih sedikit film yang tayang di layar lebar. Buat para penulis dan aktor, ini artinya lebih sedikit pintu untuk diketuk yang bisa menekan gaji mereka. Dan buat kita semua, para penonton, ini adalah momok dari kekuasaan yang terpusat, harga yang lebih tinggi untuk pilihan yang lebih sedikit. Pada akhirnya, semua drama miliaran dolar ini, semua strategi korporat dan perdebatan politik ini sebenarnya muaranya cuma satu pertanyaan fundamental. Ini lebih dari sekedar bisnis. Ini tentang masa depan penceritaan itu sendiri. Siapa yang bakal memutuskan cerita mana yang dibuat dan gimana cerita itu diceritakan. Pertarungan ini adalah pertarungan untuk memperebutkan jiwa dari industri hiburan. Nah, inilah dilemanya. Di satu sisi, mungkin cuma perusahaan raksasa dengan kantong tebal yang bisa mendanai Game of Thrones atau Avatar berikutnya. Tapi di sisi lain, apakah pemusatan kekuatan itu justru bakal membunuh film-film independen yang berani, komedi-komedi unik, atau suara-suara baru yang bikin dunia penceritaan jadi begitu kaya? Pertarungan untuk Warner Bros. Mungkin terjadi di ruang rapat, tapi dampaknya bakal kita rasakan di layar kita masing-masing. Terima kasih sudah bergabung dengan Nalaris, tempat rasa penasaran jadi pemahaman. Jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya dari kami.